Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Arsip Horor. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah saingan lapak di pasar Ramadan. Cerita pada kali ini datangnya dari salah satu narasumber. Bagaimana kisahnya? Mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Tiga hari sebelum memasuki bulan suci Ramadan, aku dan juga suamiku sudah membersihkan area lapak yang telah kami sewa selama Ramadan untuk menjual berbagai macam takjil dan lauk pauk yang sudah masak. Aku dan juga suamiku sangat bersemangat sekali. Tidak lupa juga kami membuat sebuah meja berukuran 2 meteran untuk tempat daganganku. Karena di sana hanya menyewakan tempat saja, setelah semuanya selesai, aku tersenyum puas menatap meja dan sekitaran lapak yang sudah sangat bersih. Bismillah, semoga jualanku nanti laris manis, ucapku seraya menatap suamiku. Amin, masakanmu kan enak, jadi pasti nanti banyak yang beli. Singkat ceritanya, malam itu kami sudah memulai tarawih pertama di masjid terdekat. Rasanya menyenangkan bisa menyambut bulan suci Ramadan bersama suami tercinta lagi. Meskipun di tahun kedua pernikahan ini, kami masih tetap berdua. Hari pertama puasa itu, aku habiskan waktuku untuk berbelanja ke pasar, membeli bahan-bahan untuk membuat kue dan juga bubur manis. Di hari kedua puasa, aku sibuk berkutat dengan bumbu dan juga tepung-tepungan di dapur. Rasanya sangat bersemangat, sehingga tidak sedikit pun terasa haus dan juga lapar. Padahal hari itu cuaca di luar sangat panas sekali. Sekitar pukul 2 sore, aku dan juga suamiku sengaja berangkat lebih awal menuju lapak tempatku berjualan. Aku membersihkan meja dengan sedikit air dan kain, lalu kemudian melapisi meja kayu itu dengan tikar agar terlihat bersih dan juga rapi. Semua jualanku aku susun sampai terlihat menarik, mulai dari bingka, kue lapis, bingka berandam, es buah, kolak pisang, bubur hintalu karuang, sayur besantan, dan lain sebagainya. Setelah semuanya tersusun rapi dan menarik, aku duduk sembari menunggu pembeli datang. Tidak beberapa lama aku duduk, penjual aneka takjil di lapak sebelah kiriku pun datang bersama dengan seorang pemuda yang kemungkinan adalah anaknya. Aku tersenyum menyapa sembari menatap wanita itu. Namun, beliau ini tidak menanggapi. Di area tersebut memang merupakan pasar Ramadan setiap tahunnya, dan pedagang-pedagangnya pun banyak sekali, termasuk aku, walaupun aku baru tahun ini mulai berjualan. Di sebelah kananku terdapat ibu-ibu penjual bubur-buburan, mulai dari bubur sop ayam sampai bubur manis. Dan ibu yang ini lumayan ramah pada sesama pedagang di sekitaran situ. Di hari pertama aku berjualan, semuanya berjalan lancar dan juga sangat baik. Semua jualanku laku habis tidak tersisa. Di hari kedua dan juga ketiga pun sama. Orang-orang selalu beralih ke lapakku setelah bertanya harga pada ibu-ibu penjual di sebelah kiri yang jualannya sama dengan jualan narasumber. Jujur saja, aku merasa tidak enak terhadap ibu-ibu itu. Apalagi begitu melihat tatapannya yang seolah-olah tidak suka akan keberadaanku di situ. Bahkan, aku pernah beberapa kali mendengar langsung saat beliau menjelek-jelekan jualanku. Aku merasa tidak enak sama ibu-ibu yang jualan di lapak kiri itu, ucapku di suatu malam pada suamiku. Namun aku enggan untuk menceritakan secara keseluruhan tentang daganganku yang dijelek-jelekan. Gak enak kenapa? Kan rezeki sudah ada yang mengatur, kan diatur sama Allah. Aku menghela nafas panjang. Apa yang dikatakan suamiku memang benar. Karena nyatanya, tidak peduli seberapa keras ibu itu menjelek-jelekan daganganku, tapi orang-orang banyak yang memilih berbelanja di tempatku. Malam itu merupakan malam ke-7 Ramadan. Dan di malam itu anehnya aku mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Mulai dari aku dan juga suami yang bermimpi aneh. Rumah kami yang biasanya adem kini mendadak gerah dan panas. Bahkan kipas angin pun sampai kuhidupkan semuanya. Namun rasa gerah itu tidak kunjung mereda. Pada pukul 3 dini hari, aku bangun dan mulai mempersiapkan makanan untuk sahur. Tiba-tiba saja aku mendengar suara kererekan di atas atap. Mirip seperti langkah puluhan tikus yang berlarian.
Bulu kutuku juga langsung merinding seketika. Entah apa itu tadi, dan anehnya suara itu hanya terdengar sesekali. Ketika anak-anak mulai kemudian bagarakan atau membangunkan orang sahur berkeliling desa, biasanya kan membawa kentongan atau salon kecil, dan tidak jarang ada beberapa anak-anak yang membawa panci beserta alat masak lainnya, yang sudah tidak terpakai tentunya, untuk dijadikan sebagai alat musik seadanya. Dan tentu saja untuk mengiringi teriakan sahur yang bernada, sahur, sahur. Dan kemudian, brak! Baskom kecil yang kuletakkan di atas kompor tiba-tiba saja jatuh, membuat ikan yang baru aku kasih bumbu malah berserakan di lantai. "Kenapa?" tanya suamiku yang baru saja muncul. "Ini ikannya jatuh." "Mungkin disenggol setan," ujar suamiku seraya masuk ke dalam kamar mandi. Perkataannya yang tidak biasa membuatku mengerutkan alis. Aku ingin bertanya tentang apa maksud dari kata-katanya tadi, namun suara air yang dihidupkan di dalam kamar mandi membuatku mengurungkan niat. Lalu kemudian aku mencuci ikan-ikan tadi lagi, yang kemudian melumurinya dengan bumbu. Kali ini aku menaruh baskom kecil berisi ikan itu di atas ember besar yang tertutup. Tanganku dengan cekatan lantas menghidupkan kompor. Setelah minyak cukup panas, aku pun kemudian memasukkan ikan itu ke dalamnya. Sementara tunggu 1 untuk menggoreng ikan, di tunggu 2, aku gunakan untuk menumis sayur kol. Sesekali mataku tertuju pada kamar mandi yang tertutup. Air masih hidup dan bahkan terdengar sudah melimpuar atau terisi penuh sampai airnya membeber keluar. "Sayang, bisakah kau matikan dulu airnya?" Ku dengar itu, bak mandinya sudah penuh. Namun tidak ada jawaban, membuatku seketika melangkah ke arah kamar mandi dan membuka pintunya. Mataku terbelalak tidak percaya, bagaimana tidak? Karena di dalam kamar mandi itu sudah kosong, tidak ada siapapun di sana. Jantungku berdegup dengan sangat kencang. Tidak percaya dengan apa yang baru saja aku alami. "Sayang, kenapa?" tanya suamiku dari arah pintu kamar mandi. "Bang, kapan kau keluar?" ucapku terbata-bata. Suamiku nampak bingung dengan pertanyaan itu. "Aku baru ini mau mandi kok, baru mau ke kamar mandi ini." "Oh iya, tadi temanmu itu, si Anita itu ngechat kamu. Katanya pesan pinggang kentang ukuran besar. Besok siang dia ambil ke sini." Aku terdiam, bingung bercampur rasa takut. Tadi itu apa yang kamu goreng? Sudah tidak ada bunyinya. Jangan-jangan gosong," tegur suamiku seraya menepuk bahuku. Aku bergegas berjalan ke arah kompor dan benar saja ikan yang kugoreng separuh bagiannya sudah gosong kehitaman. Dari arah kamar mandi terdengar suara suamiku sedang bernyanyi, diikuti suara guyuran air pada kala itu, dan aku menghela nafas panjang dan berusaha melupakan apa yang baru saja aku alami tadi. Mungkin aku kelelahan, makanya banyak berhayal, batinku. Beberapa saat kemudian, makanan untuk sahur sudah siap terhidang di atas meja bundar tanpa kursi tersebut. Kami bersahur bersama dan dilanjutkan dengan membaca Al-Quran sambil menunggu azan subuh. Hari itu aku sedikit telat membuka lapak daganganku. Bahkan semua pedagang, penjual aneka takjil sudah buka semuanya. Aku buru-buru menyusun semua daganganku. Namun anehnya hari itu orang-orang yang biasanya membeli takjil di tempatku cuma lewat saja pada kala itu tanpa menoleh sedikit pun. Aku bertanya-tanya ada apa gerangan. Apa jangan-jangan ibu-ibu di lapak kiri itu menjelek-jelekan daganganku pada semua orang? Dan apa iya semua orang percaya begitu saja? Sampai malam, daganganku tidak ada satupun yang terjual. Rasanya sedih sekali, tapi mau bagaimana? Rezeki tidak ada. "Kamu gak pulang? Sudah hampir Isya, anggap saja hari ini tidak ada rezeki. Jangan bersedih, apalagi sampai putus asa. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik untukmu," hibur suamiku. Aku tahu itu hanyalah kata-kata untuk membuatku tidak merasa sedih lagi, tapi aku memang butuh kata-kata itu untuk saat ini. Semua orang cuma lewat tadi, tidak ada satupun yang menoleh daganganku, ucapku lirih saat kami sudah bersiap untuk tidur. Sabar, sudah. Malam itu lagi-lagi mimpi aneh yang sama terulang kembali. Namun kali ini saat aku terbangun untuk menyiapkan makanan sahur, tulang kakiku mendadak ngilu begitu menyentuh lantai. Untuk beberapa saat aku memijit-mijit kakiku
berharap agar rasa ngilu di tanganku segera hilang. Tapi ngilu pada tulangku tidak juga hilang, malah semakin bertambah. Sakit ya? Tanya suamiku seraya meraih kakiku dan mulai memijitnya. Sahur, sahur. Suara anak-anak yang melewati di depan rumah membuatku bergegas menarik kakiku. Lalu dengan sedikit menyeretnya aku berjalan ke dapur untuk memasak. Sekitar beberapa menit aku berada di dapur, suamiku menyusul. Di tangannya ada toples obat. Nih, minum dulu obatnya. Ucapnya lembut seraya memberikan obat sakit tulang itu kepadaku. Saat masakanku sudah siap, pada kala itu obat itu baru mulai bekerja. Sakit pada tulangku berangsur-angsur hilang. Alhamdulillah, sakitnya sudah hilang, Mas, ucapku. Alhamdulillah. Dan sekitar pukul 9 pagi, aku mulai merasakan sakit pada tulangku lagi, yang tepatnya pada kakiku. Nah, rasanya semakin ngilu, bahkan tergesek sedikit saja, sakitnya luar biasa. Sakit lagi ya? Iya, sakit lagi, ngilu banget, jawabku meringis. Ya sudah, kamu buka puasa saja, minum obatnya lagi. Gak tega aku lihat kamu kesakitan begini, kata suamiku. Aku menghela nafas, rasanya sayang sekali kalau aku harus membatalkan puasa. Tapi di lain sisi aku sudah benar-benar tidak tahan dengan rasa sakit dan ngilu yang teramat sangat di tulangku ini. Akhirnya, aku terpaksa batal puasa agar bisa meminum obat itu lagi. Kali ini efek obatnya terasa agak lama dan baru terasa, sampai-sampai aku harus meminumnya sebanyak 2 kali. Hari itu aku bisa memasak untuk jualanku dengan rasa yang sempurna, tidak hambar atau asin. Namun anehnya hari itu pun sama seperti hari kemarin, tidak ada satupun yang melirik daganganku. Dan itu membuatku berpikiran untuk menyapa dan menawari orang-orang yang lewat di depan lapakku. Kuenya, Bu, ada pingga barandam, pingga kentang, sari muka, dan juga lapis. Si ibu-ibu itu cuma melirik sekilas, namun menggeleng sambil tersenyum. Dan itu terus berulang-ulang kali sampai kesekian kalinya. Saat sudah waktunya untuk pulang, bagi pedagang pasar Ramadan di sana tentunya, si ibu penjual bubur di lapas sebelah kanan menghampiriku dengan membawa 2 bungkus bubur. Ini untuk buka puasa kamu, ucapnya sambil tersenyum ramah. Terima kasih ya, Bu. Balasku seraya bergegas membungkuskan kue pingga dan sari muka untuk ibu tersebut. Saat kami berdua mengobrol, mataku ini sempat melirik kepada ibu-ibu yang berada di lapak kiriku. Wajahnya masam dan terlihat sinis menatap kami. Saat semua pedagang di sana sudah pulang, aku dan juga suamiku lagi-lagi terpaksa buka puasa di situ, karena aku masih menunggu datangnya pembeli. Ketika aku akan menutup jualanku, sakit tulang kakiku mendadak kambuh lagi. Rasa ngilunya bercampur dengan rasa perih yang teramat sangat, membuatku tidak kuasa menahan tangisku lagi. Aku terisak dalam pelukan suamiku. Sakit sekali, sakit banget ini. Kamu tunggu di sini sebentar ya. Aku mau cari obat dulu ke warung. Semoga masih ada yang buka. Sebelum pergi, suamiku ini kembali menatap ke arahku. Aku tahu ia tidak tega meninggalkanku di sini sendirian dengan keadaan seperti itu. Cukup lama aku menunggu dengan rasa sakit pada tulangku yang kian menyiksa. Akhirnya suamiku pun datang. Melihat plastik kecil yang ia bawa, aku menghela nafas lega. Akhirnya kesakitan ini akan segera berakhir. Tanpa pikir panjang, aku lantas meneguk 2 pasang obat sakit tulang itu sekaligus, berharap agar sakit tulangku segera menghilang. Namun waktu sudah setengah jam berlalu. Rasa sakit itu pun tidak juga hilang, padahal efek obatnya sudah membuatku mengantuk. Masih sakit? Tanya suamiku saat melihat hendak meminum obat itu lagi. Iya, masih. Mungkin belum reaksi saja. Jangan diminum lagi obatnya, ujarnya seraya mencegah tanganku yang sudah siap-siap memasukkan obat ke dalam mulut. Sekitar pukul 9 malam, kami baru sampai di rumah. Tubuh rasanya letih, getar-getar efek obat yang kebanyakan. Ditambah pikiran yang sangat-sangat kacau karena daganganku tidak ada yang laku satupun. Kalau masih sakit, sebaiknya kamu besok itu nggak usah jualan dulu. Kalau aku nggak jualan, nanti rugi. Siapa tahu besok rezekiku banyak. Lagi pula, kalau di rumah saja rasanya bosan juga. Kamu kan nggak selalu ada di rumah. Maaf ya, nggak apa-apa. Aku mencoba untuk memejamkan mata. Namun anehnya,
Aku tidak bisa tidur, meskipun rasanya sangat mengantuk sekali. Iseng-isenglah aku mulai membuka HP, membuka aplikasi novel. Tapi saat lagi asik-asiknya membaca, tiba-tiba terdengar suara letupan dari arah belakang rumah yang membuatku sangat kaget. Aduh, itu anak-anak masih aja main petasan, padahal masih tengah malam begini. Aku lalu beranjak dari tempat tidur, bermaksud untuk menegur anak-anak itu. Tapi saat jendela dapur terbuka, aku tidak melihat ada siapapun di sana. Bahkan bekas petasan pun tidak ada. Kemana perginya anak-anak itu? Ketika aku akan menutup kembali jendela tersebut, sayup-sayup aku mendengar suara rintihan dari arah kamar mandi. Aku terdiam untuk beberapa saat untuk memastikan apa yang baru saja aku dengar. Tapi suara itu menghilang dan hanya terdengar sesekali. Tling! Suara notifikasi chat kemudian. Aku membukanya. Dan ada nomor baru yang mengirimkan pesan suara padaku. Saat aku dengarkan isi pesan suara tersebut, aku tidak mengerti apa yang orang itu katakan. Ya karena isinya hanya terdengar seperti suara orang yang sedang berpantun dengan isi yang aneh. Ini siapa ya? Nomorku langsung diblokir oleh orang itu dan perang. Sebuah gelas yang berisi minyak bekas terjatuh dari meja kompor. Padahal tidak ada angin, tidak ada hujan pada kala itu. Ya, ataupun sesuatu yang menyenggol gelas tersebut. Merasa keadaan semakin aneh, aku lantas berlari keluar. Cepat-cepat ku tutup pintu kamar. Suamiku masih tidur sambil memeluk guling. Namun, ya aku rasa ada yang aneh pada guling itu. Bagian atas dan bawahnya diikat seperti pocong, padahal seingatku aku tidak punya guling seperti itu. Sret dan bah. Saat suamiku berbalik dan melepaskan guling tersebut, dalam penglihatanku dari guling itu mendadak keluar wajah hitam dengan pola mata yang putih dan menatapku. Ya Allah, teriakku kaget sejadi-jadinya. Suamiku yang terbangun karena kaget langsung memeluk dan juga menenangkan aku. Gulingnya tadi jadi pocong. Pocong apa? Aku gak ngerti. Ini memang guling sayang, ini memang guling, bukan pocong. Setelah agak sedikit tenang, suamiku menyuruhku untuk tidur. Sementara dia duduk dan juga menungguiku di dekat kasur. Sahur, sahur. Riuh suara anak-anak muda yang sedang bekarakan lewat di depan rumah, membuat Wati atau narasumber terbangun. Ia melihat sekeliling, namun rupanya Rahman, suami dari narasumber, sudah tidak ada di dalam kamar. Wati berjalan keluar kamar dan mendapati suaminya tengah memasak di dapur, sambil mendengarkan ceramah yang diputar di YouTube. Sayang, sudah bangun yang? Aku sengaja gak bangunin kamu tadi. Habisnya, kulihat tidurmu nyenyak sekali. Aku mimpi buruk lagi. Kata orang kalau mimpi buruk itu harus ditalak saat kamu BAB, biar mimpinya gak jadi kenyataan. Kata Rahman setengah bergurau, tapi aku menanggapinya dengan serius dan juga mempraktekkan apa yang dikatakan suamiku setelahnya. Memang tidak masuk akal, tapi aku benar-benar tidak ingin mimpi buruk itu menjadi kenyataan, dan aku akan melakukan apapun untuk mencegahnya. Bagaimana kakimu? Apa masih sakit? Sudah tidak sesakit sebelumnya, tapi ngilunya itu masih ada. Nanti setelah makan kamu minum lagi obatnya. Pagi harinya setelah jam 10-an, Wati ini memeriksa kue-kue yang akan ia jual lagi nantinya. Namun hampir semua kue-kue itu basi dan juga berlendir. Ya Allah, semuanya sudah basi. Apa aku berhenti saja ya berjualan di pasar Ramadan? Gumamnya. Akhirnya, pada hari itu ia tidak pergi berjualan dan hanya menghabiskan waktunya untuk membaca cerita di beberapa aplikasi. Hingga beberapa saat kemudian, sebuah chat dari Ria temannya masuk. Wajah Wati seketika berseri-seri melihat isi chat tersebut. Alhamdulillah, ucapnya. Wati bergegas menelepon suaminya untuk minta diantarkan berbelanja ke pasar, membeli bahan-bahan yang dia butuhkan. Halo, assalamualaikum sayang. Tadi Ria ngechat, katanya mau pesan 10 loyang bolu, ayam bubuk ungkap dan juga jengkol balado. Jadi hari ini aku mau beli bahan-bahannya dulu, karena uang mukanya sudah dia transfer, ujar Wati penuh semangat. Alhamdulillah, Wati menunggu kedatangan suaminya dengan wajah yang berseri-seri bahagia. Akan tetapi, saat suaminya baru sampai, Wati mulai merasakan mual dan juga pusing. Punggungnya terasa berat dan juga sakit. Kamu kenapa? Enggak kenapa-napa kok. Belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba bruk.
tubuhnya ambruk. Rahman yang baru saja akan meletakkan helm langsung panik dia melihat istrinya yang pingsan. Ia berusaha mengangkat tubuh sang istri ke dalam rumah, tapi tubuh istrinya itu terasa jauh lebih berat dari biasanya. Padahal berat badan Wati tidak sampai 50 kilo. Hampir 2 jam lamanya Wati tidak kunjung siuman, membuat Rahman menjadi sangat khawatir. Saat tersadar dari pingsannya, Wati sudah melihat suaminya tengah tertidur dengan posisi duduk dan tangan yang menggenggam tangannya. Lampu pun sudah dinyalakan, yang berarti sudah memasuki malam hari. Aduh, sudah malam. Bagaimana nih pesanannya Ria? Aduh, gimana nih? Begitulah keluhnya. Alhamdulillah kamu sudah sadar. Aku khawatir sekali tadi, ucap Rahman. Pesanan Ria gimana ya? Mana uang mukanya sudah ditransfer lagi? Memangnya kapan dia mau ambil pesanannya? Besok sore. Tapi yang dia pesan itu banyak. Aku takut waktunya itu gak cukup. Ya karena kan harus belanja bahan-bahannya dulu ke pasar. Begini aja sayang, kamu tulis semua bahan-bahan yang kamu butuhkan, biar aku yang belikan di kota. Tapi kota atau kabupaten kan jauh. Ya gak apa-apa lah demi kamu. Jangankan ke kota, ke planet Mars pun akan aku penuhi. Wati tersipu mendengar gombalan sang suami. Tapi kamu yakin akan baik-baik saja kalau aku tinggalkan? Ya gak apa-apa, tadi itu aku cuma kelelahan kok yang. Setelah catatan berisi daftar bahan-bahan yang dibutuhkan Wati siap, suaminya pun berangkat. Tapi sebelum itu ia lebih dulu mampir ke rumah Wiwin, temannya Wati yang rumahnya tidak begitu jauh. Rahman meminta tolong agar wanita itu mau menemani istrinya yang sedang sendirian di rumah. Bau gosong bulu atau rambut yang dibakar menyeruak di dalam ruangan tersebut. Wiwin terlihat terganggu dengan bau itu, sehingga membuatnya keluar untuk memeriksa ada apa gerangan di luar rumah. Apa para maling ayam masih beroperasi di bulan puasa ini? Gumamnya setelah berada di luar rumah Wati. Beberapa saat ia menengok kiri dan kanan, tapi tidak ada satupun orang-orang di luar. Maklumlah, saat itu orang-orang lagi pada tarawih. Jadi jalanan nampak lengang dan juga sunyi. Itu hantuin, ujar Wati. Entah bagaimana dengan tiba-tiba dia ini sudah berada di belakang Wiwin. Kamu ini macam-macam aja. Setan itu dikurung pada bulan puasa begini, Ti. Masa? Kok aku enggak? Teriak Wiwin langsung lari tunggang langgang meninggalkan rumah Wati dengan pintu yang masih terbuka. Win! Wati kemudian menutup pintu rumah dan juga menguncinya. Perasaannya agak lain saat itu, padahal biasanya ia juga tinggal sendirian di rumah kalau Rahman sedang pergi. Tapi akhir-akhir ini suasana rumah itu berbeda dari sebelumnya. Rasanya asing sekali, dan selalu terasa ada seseorang yang memperhatikannya dari sudut ruang paling gelap. Wati memutar musik dengan cukup keras di HP-nya dan menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Duk, duk. Suara benda berjatuhan dari arah luar kamar, diikuti suara petasan yang meletup di area samping rumah. Dan di saat seperti itu jugalah, perutnya mendadak mulas dan terasa sangat ingin BAB. Akhirnya mau tidak mau, Wati ini terpaksa harus keluar kamar dan berjalan pelan menuju WC. Namun saat ia sudah jongkok, tiba-tiba terdengar suara gedoran dari dinding belakang WC yang memang hanya terbuat dari seng kala itu. Wati memejamkan matanya, lantas segera cepat-cepat menyelesaikan panggilan alam tersebut. Tanpa berkata-kata apa-apa, ia berlari ke dalam kamarnya dan mengunci pintu rapat-rapat. Tapi suara itu kembali terdengar lagi. Dengan tangannya gemetar, Wati berusaha menelepon suaminya yang kemungkinan sekarang sudah berada di kota. Tut, tut. Maaf, nomor yang ada 7 tidak menjawab. Tiba-tiba punggung dan juga kakiku mulai sakit lagi. Wati berusaha mencari obat yang dibelikan suaminya. Namun obat itu rupanya sudah habis. Yang tersisa cumalah obat misal grip sakit kepala, yang tentu bukan obat untuk sakit tulang. Kian lama rasa sakit di bagian bahu sampai punggung dan kakinya itu makin menjadi-jadi, sampai-sampai membuat Wati akhirnya menangis sesenggukan. Ya Allah, sakit sekali, ucapnya di sela isak tangis. Sekitar pukul 10 lebih, suara motor milik Rahman terdengar berhenti di depan rumah. Wati yang masih kesakitan itu berusaha untuk membukakan pintu.
Jalannya semboyongan dan juga pincang. Ya Tuhan, kakimu sakit lagi kah? Iya, sekarang sakitnya malah bertambah di bagian bahu punggungku ini. Rasanya berat sekali dan juga sakit. Dengan cepat, Rahman pun memasukkan barang belanjaannya ke dalam rumah. Lalu ia meminta izin istrinya untuk pergi mencari obat ke toko obat terdekat. Jangan lama-lama ya, aku takut, ujar Wati. Wati duduk di teras rumah sambil menunggu suaminya pulang dari warung. Terlihat ada sekelompok anak remaja 17 tahunan tengah berjalan kaki lewat di depan rumah sambil kemudian sesekali terdengar candaan antara sekawanan remaja tersebut. Namun ketika mereka sudah jauh, suasana sunyi kembali lagi. Ada angin dingin yang berembus terasa lain, membuat Wati seketika merinding. Suara sayup-sayup orang berpantun mulai terdengar lagi. Kali ini benar-benar membuatnya sangat ketakutan. Apalagi begitu ia melihat seseorang berdiri di seberang jalan rumahnya dengan menggunakan baju hitam panjang mirip mukena terusan. Jantungnya mulai berdegup tidak karuan, takut untuk berada di luar, namun ia juga takut untuk masuk ke dalam rumah. Ia menelan ludahnya yang terasa kering. Sosok yang mengenakan baju mirip mukena itu terus menatapnya dari arah seberang jalan, tidak bergeming sedikit pun dari tempatnya berdiri. Tapi ketika sebuah cahaya lampu motor yang melintas menyinari jalanan remang-remang itu, anehnya sosok yang tadi berdiri di sana hilang sekedip mata. Tentu itu bukan manusia, pikir Wati. Wati kemudian menundukkan wajah. Ia berharap suaminya datang. Dan tit, brak. Wati mendongakkan kepalanya, menatap ke arah jalanan. Dan di sana sudah ada 2 buah sepeda motor yang tergeletak bersama dengan ketiga pengendaranya. Rahman yang baru saja sampai terlihat membantu orang-orang itu. Ia membawa mereka ke rumahnya dan Wati pun meski sedang sakit, ia juga turut membantu untuk mengambilkan air serta obat-obatan ringan untuk lukanya. Untungnya ketiga orang tersebut tidak ada yang mengalami luka parah dan hanya lecet-lecet saja. Tadi ada perempuan nyebrang. Ya terpaksalah, saya itu harus ke sisi kanan. Dan tanpa saya sadari, ternyata bapak ini melaju dengan kencang. Sumpah demi Allah, tadi saya tidak lihat motormu. Yang saya lihat, jalanan itu lengang dan hanya motor saya yang ada di sana. Makanya saya berani menaikkan kecepatan saya. Yang penting sekarang, bapak dan juga abang ini gak kenapa-napa. Wati mendengarkan perdebatan mereka. Yang satu bilang tidak lihat kendaraan motor lainnya, dan yang satunya lagi juga mengatakan hal yang sama. Aneh memang. Tapi mereka tetap bersikuku dengan apa yang mereka lihat dari sudut pandang mereka masing-masing. Pukul 12.30, Wati baru saja memejamkan mata. Mimpi aneh yang terus berulang-ulang kembali itu hadir kembali. Napas Wati terengah-engah. Matanya terasa sangat berat begitu ia akan membuka matanya. Seluruh bagian tubuhnya pun terasa kaku saat akan digerakkan. Wati, bangun. Hei, Wati, panggil suaminya seraya menekan jempol kaki istrinya dengan keras. Wati merintih, suaranya tertahan. Mata Wati pun terbelalak, tubuhnya gemetar sesekali kala itu. Aku mimpi itu lagi, kali ini semakin menyeramkan. Rahman menghela nafas panjang. Lalu ia kemudian menenangkan istrinya yang nampak sangat ketakutan tersebut. Sesudah sholat subuh, barulah Rahman bisa tidur dengan nyenyak meninggalkan istrinya yang sudah mulai mengerjakan pesanan kue milik Ria. Sekitar pukul 7 pagi, di saat masih asik-asiknya mengocok telur untuk kue, mendadak kaki dan juga bahunya kembali terasa sakit lagi. Cepat-cepat Wati meminum 4 pasang obat sekaligus. Yang ia sendiri pun sebenarnya tahu apa efek samping yang akan ditimbulkan dari obat tersebut. Namun ia tidak peduli. Yang ia inginkan saat itu hanyalah menyelesaikan pesanan itu secepatnya tanpa gangguan sakit tulang. Sekitar pukul 12 siang, sebagian pesanan sudah berhasil diselesaikan. Tinggal beberapa lagi, dan di saat sibuk membuat bumbu-bumbu ayam, beberapa kali Wati mengalami hal yang cukup aneh. Mulai dari potongan ayam yang hilang pada bagian-bagian tertentu di dagingnya itu, dan beberapa peralatan dapur lainnya yang juga berpindah posisi dengan sendirinya. Padahal ia yakin tidak memindahkan benda itu sebelumnya. Sekitar pukul 4 sore, Ria datang bersama suaminya yang merupakan pedagang antar daerah. Bisa disebut juragan lah kira-kira. Wajahmu pucat banget, Ti.
"Apa kamu baik-baik saja?" tanya Ria. "Aku baik-baik saja, maaf ya, jam segini pesananmu belum juga selesai." "Iya gak apa-apa, masih ada waktu kok sampai buka puasa nanti." Keduanya terdiam, seperti perempuan-perempuan pada umumnya. Ria mulai memfoto dan memvideokan kue-kuenya, dan tidak lupa ia juga berfoto dengan Wati. Namun anehnya foto Wati terlihat blur di bagian kepala, dan itu terjadi di semua foto Wati, padahal wajah Ria nampak baik-baik saja. "Kok aneh ya?" gumamnya. "Kenapa?" tanya Wati. "Fotomu di bagian bahu sampai kepala itu ngeblur, Ti. Padahal foto mukaku ya biasa aja, nggak ngeblur nih." "Ah, biasalah itu, kena cahaya mungkin. Ya atau karena aku yang nggak bisa diam." Ria kemudian mengangguk. "Rumahmu rasanya sekarang agak panas ya, Ti?" "Iya, padahal biasanya nggak gini, Ri." "Coba deh, kamu baca ini," ujar Ria seraya menunjukkan artikel yang membahas tentang rumah yang terkena gangguan goib. "Apa ini? Memangnya kamu ngerasain sesuatu yang aneh gitu? Aku yang baru saja masuk ke rumahmu saja bisa merasakannya, Ti." Wati terdiam. "Suamiku sudah cerita sama kamu ya? Atau bagaimana?" Ria mengerutkan alisnya, lalu kemudian menggeleng. "Rahman gak ada cerita apa-apa, Ti. Kamu jangan salah paham dulu." Wati tersenyum dan ia membenarkan raut wajahnya yang tiba-tiba itu berubah menjadi sinis. "Nanti kalau kamu ada perlu apa-apa, kamu bisa hubungi aku ya, Ti. Mungkin aku dan juga suamiku nanti bisa bantu kalian." Wati tersenyum mengangguk. Pesanan terakhir itu sudah selesai. Setelah membayar sisanya, Ria bersama suaminya pun pulang dengan membawa semua pesanan mereka yang diletakkan di belakang box mobil pick-up-nya itu. "Alhamdulillah dikasih lebih sama mereka," ujar Wati menunjukkan lembaran-lembaran uang yang lumayan tebal. Malam itu, karena kelelahan Wati tertidur lebih awal, bahkan ia tidak sempat sholat maghrib dan juga sholat isya. Saat tiba waktunya sahur, Rahman kemudian membangunkan Wati. Namun wanita itu tidak mau bangun dengan alasan bahwa ia baru saja bisa merasakan tidur nyenyak lagi setelah beberapa hari lalu tidur dalam ketakutan. 3 hari ini, sikap Wati berubah drastis. Dari yang tidak pernah telat sholat 5 waktu, kini menjadi ogah-ogahan dan banyak alasan. Sampai-sampai puasa pun ia sudah tidak mau lagi. Ia juga sekarang jadi mudah marah pada suaminya. Padahal Wati yang dikenal ramah tidak pernah sekalipun meninggikan nada bicaranya di hadapan sang suami. Tapi beberapa hari ini Wati nampak sangat berbeda. Sikapnya berubah menjadi seseorang yang tidak dikenalinya, asing, dan kemudian di pasar Ramadan itu, ia sempat memarahi balik ibu-ibu yang mengatakan di salah satu kue yang dibelinya, yang berada di lapak Wati tentunya, terdapat telur lalatnya. Bahkan dengan kasarnya Wati melemparkan kue tersebut ke arah ibu-ibu yang berada di lapak kiri, karena ia menduga bahwa itu adalah ulah dari si ibu-ibu tersebut untuk menjelek-jelekkan dagangannya. Adu mulut antara keduanya tidak bisa dihindari. Sikap yang sebelumnya kalem kini menjadi ganas dan juga mengerikan. "Kamu kenapa sih ya? Sampai segitunya?" bentak Rahman untuk yang pertama kalinya setelah cukup lama berumah tangga bersama Wati. "Dia sendiri yang mulai, dia menjelek-jelekkan daganganku, dan aku hanya memberi pelajaran buat mulutnya yang busuk itu. Apa aku salah?" "Caramu yang salah. Kan bisa kamu bilang baik-baik. Atau kalau enggak, ya berhenti saja berjualan di situ, daripada nyari masalah dan juga ribut sama orang." Wati kemudian mendengus kesal mendengar ucapan suaminya yang dianggapnya terlalu membela orang lain tersebut. Sebelum tidur, Wati meminum obat sakit tulang lagi. Namun kali ini dengan jumlah yang sangat banyak, hingga dalam beberapa saat saja ia sudah kehilangan kesadarannya. Untungnya, saat ia masuk ke dalam kamar, pintunya tidak ia kunci, sehingga Rahman tidak terlambat untuk memberikan pertolongan pertamanya. Ia meminumkan Wati dengan air kelapa sisa yang ada di dalam kulkas. Namun Wati tidak kunjung sadarkan diri, sehingga mengharuskannya, yaitu si Rahman ini, untuk meminta bantuan kepada orang lain. "Halo Ria, Assalamualaikum. Ini sepertinya istriku overdosis obat. Aku meminta tolong kalian untuk membawanya ke klinik," ujar Rahman dengan suara yang berat. Tidak beberapa lama kemudian, Ria bersama suaminya datang dengan mobil pribadinya. Mereka kemudian membantu mengangkat tubuh Wati yang terasa sangat berat. Bahkan bertiga yang mengangkatnya pun masih kewalahan. Namun itu bukan masalah yang berarti bagi mereka. Yang sangat penting sekarang,
pada kala itu tentunya adalah untuk tiba di klinik atau rumah sakit dengan tepat waktu. Suami Ria menenangkan Rahman yang tidak henti-hentinya menangis sambil menyebut nama istrinya. Sementara Ria membelikan 2 gelas kopi dan juga teh hangat untuk mereka bertiga. "Memangnya ada apa? Sampai-sampai Wati seperti itu?" tanya Ria pelan. "Dia marah kepada aku, Ri," jawab Rahman dengan singkat. "Beruntunglah Wati gak kenapa-napa." Ya Tuhan, telapak tanganku sampai berkeringat saking khawatirnya dan juga panik ini," ujar Ria sembari menghela nafas lega. Setelah keadaan sudah jauh lebih tenang, Ria mulai menanyakan apa penyebab Wati marah-marah sampai membuat dirinya dalam berbahaya pada Rahman. Rahman pun mau tidak mau, ia mulai menceritakan apapun yang terjadi dari awal sampai pada istrinya yang overdosis obat itu. "Nah kan, betul dugaanku. Coba kamu lihat ini, semua foto-foto barunya yang kuambil hari itu blur semua, dan anehnya yang blur cuma di bagian bahu dan juga kepala. Nah ini, kalau seperti ini blurnya, nampak biasa saja kan? Tapi coba kita di zoom. Di bagian yang blur ini mirip seperti tangan seseorang kan?" Ujar Ria menunjukkan foto-foto itu pada Rahman dan kemudian mengamati gambar itu. Dan alisnya kemudian seketika mengerut begitu dia melihat bentuk tangan yang terdapat di foto istrinya. "Ya Allah, apa ini? Kurasa istrimu kena guna-guna atau santet dan semacamnya. Apa kalian pernah bermasalah sama orang?" Rahman dengan cepat menggeleng. "Kurasa tidak. Kau tahu sendiri kan sifat istriku bagaimana kan? Hanya akhir-akhir ini saja dia berubah jadi kasar dan juga seenaknya." Ria kemudian menghela nafas. Ia menatap suaminya. "Temanmu yang waktu itu, apa mungkin bisa membantu Wati?" tanya Ria masih lekat menatap sang suami. "Yang mana?" "Itu yang waktu itu kita ketemu di Sampit. Dia yang bantuin kita nyari penjual kelapa. Biasanya dijual borongan di kampung temannya itu." "Nah, masa kamu lupa sih?" "Aduh, mana aku juga lupa namanya." Oh iya ya, aku ingat, si Rudi." "Ya udah sebentar ya, aku telepon dulu." Ria kemudian mengangguk. Obrolan mereka pun berlangsung cukup lama. "Gimana?" tanya Ria saat telepon sudah ditutup. Rahman pun ikut menunggu jawabannya. "Besok dia akan datang. Itu pun kalau kerjaannya selesai hari ini." Rahman menarik nafas panjang. Wajahnya terlihat sedikit kecewa mendengar jawaban dari suaminya Ria. "Sudah tenang saja, yang aku tahu tentang lelaki itu, dia memang tepat waktu dan juga tidak macam-macam. Jadi kalau dia bilang besok, pasti besok juga dia akan datang," hibur Ria pada Rahman. Keesokan sorenya, Ria dan juga suaminya datang ke rumah Wati. Karena saat itu Wati sudah pulang ke rumahnya, dan seorang laki-laki mengenakan jaket kain berwarna hitam dan topi hitam polos juga datang bersama mereka. Rahman menyambutnya dengan ramah dan hangat. "Kukira orang yang kau maksud itu sudah berumur, ternyata masih muda begini," ujar Rahman diiringi tawanya yang renyah, namun dapat disimpulkan tawa itu hanyalah topeng belaka. Ria, suaminya, dan juga orang itu tahu kalau Rahman tentu sangat sedih saat itu. "Saya sudah jadi bapak-bapak, anak juga sudah 2, ujar laki-laki tersebut setelah berbasa-basi lumayan lama. Laki-laki yang bernama Rudi itu pun kemudian mulai menanyakan secara keseluruhan tentang Wati. Sesekali alisnya mengerut dan juga mengangguk. "Jadi apa benar dugaanku kalau yang mengirim guna-guna itu adalah ibu-ibu yang ada di lapak kiri tempat Wati jualan?" Rudi terdiam, lalu ia menggeleng perlahan. "Saya tidak berani menyimpulkan siapa pelakunya, tapi kita bisa mulai mencari tahu dari pasar tempat istrimu berjualan." "Kenapa harus dari situ? Apa di rumah ini kau tidak merasakan ada yang aneh?" tanya Ria mendesak. "Perubahan rumah ini saya rasa hanya buntut. Yang perlu saya cari tahu adalah pungkalannya atau sumbernya." "Ya sudah baik, kapan saja kamu mau ke pasar, aku akan antarkan," ujar Rahman. Dan sekitar pukul 4 sore mereka bertiga pun berangkat. Rudi menatap meja tempat Wati berjualan, dan di sebelah kiri terlihat ibu-ibu itu tengah memperhatikan Rudi. Cekrek. Beberapa kali Rudi memfoto tempat jualan dan sekelilingnya, lalu dia kemudian menunggu beberapa saat. Notifikasi WhatsApp masuk. Rudi bergegas membukanya. Ia nampak mengangguk lalu menelepon seseorang melalui panggilan video.
Ia mengarahkan kameranya ke arah lapak dan kemudian terdengar suara anak kecil mengarahkannya untuk berjongkok di bagian kaki kanan meja. "Dalam situ, Bah," ujar anak kecil itu. Rahman dan juga suaminya Ria memperhatikan semua itu sambil bertanya-tanya. Dan sekitar 5 jari di dalam tanah terdapat buntalan kain putih. Rudi mengambilnya dan memasukkan benda tersebut ke dalam tas lempangnya. Terlihat wajah ibu-ibu di lapak kiri berubah seketika ketika melihat benda tersebut. "Mungkin apa yang dikatakan istriku benar," ujar suami Ria pada Rahman. "Entahlah, tapi mungkin saja iya." Sementara di rumah, Wati yang tadinya terlelap tidur malah meraung-raung kesakitan. "Kenapa, Ti? Apa yang sakit?" "Aduh, kakiku sakit sekali. Pundaku juga seperti ditusuk-tusuk." Ria bingung. Beberapa kali ia mengepalkan tangannya yang sudah mulai berkeringat, panik, khawatir, dan takut. Ia bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan pada saat itu. Untungnya, tidak lama kemudian suaminya itu datang bersama Rahman dan Rudi. Rudi meminta air di dalam gelas lalu meneteskan sesuatu dari botol kecil ke dalam gelas tersebut. "Minumkan," suruhnya. Setelah diminumkan dengan air tersebut, Wati mulai berangsur-angsur tenang. Kemudian, Rudi berjalan keluar rumah dan membuka buntalan kain tersebut yang berisi antara lain jarum, paku, rambut, kain putih kecil, dan serumput tanah. Ia tahu ini bukan sekedar guna-guna, penghalang, atau penutup rezeki. Karena ia tahu betul di daerah itu tidak memakai media benda-benda seperti ini untuk penutup rezeki pedagang saingan si pelaku. Biasanya penutup rezeki yang sering dijumpai di daerah itu berupa air putih yang dimarantai. Jadi ada kemungkinan bahwa pelaku ini tidak berasal dari daerah tersebut. Benda itu pun Rudi bakar hingga menjadi abu dan hanya menyisakan paku yang sudah berkarat. Ia lagi-lagi melakukan video call dengan anak kecil yang suaranya terdengar aneh. Namun ketika kamera diarahkan kepada Wati, anak kecil itu berteriak histeris dan menangis meminta agar HP dijauhkan darinya. Rudi terduduk. Ia menatap jam pada layar HP-nya. Sudah menunjukkan 5:30 sore. Suaminya Ria masuk ke dalam rumah, membawakan beberapa bungkus makanan dan kue yang tadi dibelinya. Malam harinya, mereka berjaga di rumah. Beberapa kali Rudi yang duduk di teras bersama suaminya Ria itu melihat sebuah kendaraan yang bolak-balik lewat di jalanan depan rumah. Itu orang nyari sesuatu yang tercecerkah atau gimana? Dari tadi bolak-balik terus. "Biarkan saja," ujar Rudi yang memang juga mempunyai kecurigaan pada orang-orang tersebut. Namun ia enggan untuk menangkap dan juga mengungkapnya. "Oh iya, bisa aku minta tolong sama istrimu buat difotokan perempuan yang sakit itu?" ujar Rudi seraya memberikan HP-nya pada suami Ria yang segera beranjak dari duduk dan berjalan masuk ke dalam rumah. Ia yang sedari tadi sore sudah penasaran dengan isi HP temannya itu pun lantas terlebih dulu dia membaca isi pesan WhatsApp-nya. Alisnya mengerut ketika membaca chat tersebut. "HP siapa?" tanya Ria. "HP Rudi. Coba kamu baca chatnya. Ini maksudnya apa ya?" "Kayaknya ini istrinya deh. Coba saja lihat namanya. Sayangku. Ini artinya kan istriku kan?" "Iya, aku tahu ini istrinya, tapi arti isi chatnya ini mah apa ya?" Rudi masuk ke dalam rumah dan membuat pasangan suami istri itu kemudian kikuk. "Maaf Di, aku baca pesan WA-mu." Rudi mengangguk dan juga tersenyum. "Nggak apa-apa, itu istriku. Aku jujur saja ya, sebenarnya penglihatanku tentang mereka itu samar-samar. Kadang bisa, kadang tidak. Ya mungkin karena aku masih baru menerjuni hal-hal gaib seperti ini. Aku masih belajar untuk memperdalam pengetahuanku tentang mereka. Sejak anak pertamaku lahir, ketika istriku melakukan USG, ya hasilnya anak kembar. Dan waktu itu pada saat diurut, ya dengan bidan kampungku, ya katanya anak kembar, tapi anakku yang satunya itu diambil dan diasuh oleh teman ayahku yang bukan manusia ketika usia kandungan istriku 7 bulan. 3 hari berturut-turut kami mimpi aneh sebelum perut istriku sedikit agak mengecil dari sebelumnya. Dan anehnya, sejak mengandung anak itu, istriku peka terhadap hal gaib. Bahkan dia tahu kapan dan di mana ada orang akan meninggal. Dan setelah anakku lahir, kepekaan istriku terhadap hal gaib menjadi hilang. Lalu setelah bertambahnya usia anakku, dia mulai bisa bicara. Dia sering mengatakan hal-hal yang terdengar aneh. Namun berselang beberapa hari saja hal itu menjadi kenyataan. Seperti neneknya yang jatuh sakit,
sampai pasar yang terbakar habis. Saat memasuki usia sekolah PAUD, ya kami pun sering mendapatkan laporan dari gurunya yang mengatakan kalau anak kami itu sering berbicara sendirian dan jarang mau bergabung dengan anak-anak lain. Kau tahu suatu hal, saat itu kutanyakan pada orang tuaku, dia mengatakan aku beruntung memiliki anak seperti itu. Dia juga bisa membuang penutup rezeki yang dibuat orang untuk usahaku dulu. Katanya yang bantu dia adalah kakak cantiknya. Dan saat di pasar Ramadan tadi, aku yakin kau bingung kan? Oh iya, satu hal lagi. Anakku bilang kalau di bagian kaki dan bau istrinya Rahman itu ada sosok makhluk kiriman yang berkelayutan. Sosok itu menyeramkan sehingga anakku pun ya takut untuk melihatnya. Cerita Rudi. Lalu kira-kira bagaimana? Apa masih bisa dihilangkan? Kasihan si Wati. Kita coba saja. Kita sama-sama berikhtiar, ucap Rudi. Selepas Isya, Rudi mulai menghidupkan perapian di teras, membakar kemenyan dan menyebut sebuah nama. Angin dingin berhembus. Sebuah bayangan putih terlihat mendekati Rudi. Seorang nenek-nenek renta terkekeh di samping Rudi. Beberapa kali Ria mengerjapkan mata dan mengocok-ngocok matanya untuk memastikan apa yang dilihat di dekat Rudi. Aku tadi lihat nenek-nenek di dekat Rudi. Mungkin itu ingwannya atau peliharaannya, ujar sesuami. Selesai berkata seperti itu, suaminya Ria mendadak sakit perut. Ia berlari ke dalam rumah menuju WC untuk segera memenuhi panggilan alam yang tiba-tiba. Botol minyak yang ujungnya diberikan benang itu diasapi. Botolnya bergoyang-goyang kiri dan kanan tanpa henti. Padahal tangan Rudi tidak bergerak sedikit pun. Itu tentu membuat Ria terbelalak. Stop, ujar Rudi, dan minyak tersebut langsung berhenti bergerak dengan seketika. Rudi kemudian menuangkan minyak tersebut ke dalam ember kecil, lalu membawanya masuk ke dalam rumah. Memberikan air tersebut pada Rahman untuk diusapkan ke bagian bahu, punggung, hingga kaki. Dan setelah itu terdengar suara kejar-kejaran di atas atap rumah. Suaranya jelas sekali mirip dengan ringikan hewan dan geraman kucing besar yang membuat merinding. Suami Ria yang masih berada di dalam WC juga tidak kalah kagetnya ketika suara benturan keras pada dinding seng WC itu yang membuatnya segera menyudahi BAB-nya. Air dalam ember itu juga disiramkan mengelilingi rumah yang ditinggali oleh Rahman dan juga Wati. Setelahnya Rudi mengambil wudhu dan melakukan sholat. Sekitar beberapa saat kemudian, suasana di dalam rumah itu mulai normal kembali. Kalau bisa, istrimu disuruh berhenti saja berjualan di lapak itu. Kalaupun ingin berjualan lagi ya tahun depan, bisa cari lapak yang jauh dari situ. Karena dari apa yang aku dengar, orang-orang yang berdagang di dekat ibu itu selalu jatuh sakit dan usahanya itu bangkrut. Nah, pasti ibu-ibu yang berada di lapak kiri kan? Rudi menggeleng. Bukan beliau. Tapi bila aku katakan kalian harus janji, jangan menyimpan dendam atau mungkin berpikiran untuk balas dendam. Orang yang mengirimkan guna-guna penutup rezeki ini ialah ibu-ibu yang ada di lapak sebelah kanan. Tidak hanya di lapak jualan istrimu, tapi dia juga memberikannya pada makanan yang dia berikan. Dan ibu-ibu di kiri jualan itu memang agak nakal, tapi itu hanya melalui sikap yang dia tunjukkan saja. Rahman terdiam. Memang benar ibu-ibu itu pernah beberapa kali memberikan makanan, tapi sikapnya yang lembut dan baik membuat Rahman, bahkan Wati sekalipun, tidak menaruh curiga padanya. Dan beberapa hari setelah malam itu, keadaan Wati sudah sehat dan normal kembali. Sakit tulangnya pun sudah hilang dan tidak pernah kambuh lagi. Hingga saat ini hubungan pertemanan antara mereka semua masih terus berjalan dan terjaga sampai sekarang. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Kalian bisa kirimkan komen kalian sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Subscribe juga channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya ya teman-teman. Untuk kalian yang memiliki pengalaman horor ataupun cerita-cerita lainnya, kalian bisa kirimkan ke alamat email kami yang sudah tertera di kolom deskripsi video kali ini. Nanti akan saya bacakan di channel ini ya teman-teman, seperti cerita ini dan cerita-cerita narasumber sebelumnya. Sekian dan sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.